Oke, saya direkam ya. Baik, Pak. Oke. Jadi perkuliahan kita tentang PTBG, persyaratan teknis bangunan gedung, itu intinya adalah persyaratan keandalan. Persyaratan keandalan itu ada 4. Apa saja? Siapa yang ingat? Keandalan. Yang paling utama apa? Keselamatan. Oke, itu saya kasih tahu itu soal ujiannya. Ya. Jadi udah dikasih jawaban kan sekarang? Ya, berarti itu soal ujiannya. Bagaimana caranya Anda bisa menjelaskan 4 persyaratan itu tadi? Nah, silahkan Anda confirm pada 4 persyaratan itu. Silahkan Anda jawab dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kalau yang kelas RPL, nanti ujiannya 2 minggu lagi ke depan. Karena ada ditunda 2 minggu untuk ujiannya, ya. Nggak tahu, tapi kalau mau ujian sekarang juga boleh kan, besok bebas jadinya, nggak usah kuliah lagi gitu kan ya. Gitu ya, teman-teman di Zoom. Oke. Saya akan coba share screen. Nah, sudah nampak teman-teman? Teman-teman di Zoom, kamu sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sebuah pabrik. Ya. Nah, ini prosesnya. Bagaimana kita bisa merekomendasikan. Ya, kondisi bagian struktur bawah, fondasi tidak dihitung secara detail. Hanya berdasarkan data pelaksanaan yang diyakinkan oleh kontraktor pelaksana sudah diberi tambahan perkuatan bore pile dan digabung dengan pile cap. Ini ada sebuah bangunan konstruksi baja. Saya stop share dulu. Saya tunjukin fotonya dulu. Ya. Nah, ini konstruksi baja. Kok belum? Dan nampak? Lupa masih itu. Nah. Nampak? Nampak teman-teman di Zoom? Terlihat, Pak. Nampak? Lihat, Pak. Nah, atau mungkin yang depan di sini bisa dimatiin sedikit supaya lebih terang kamu. Ya, atau matiin semua juga nggak apa-apa. Semua aja. Nah, ini satu konstruksi yang menurut Anda aneh tidak? Apa yang Anda bisa lihat keanehan dari konstruksi ini? Atap, kata teman-teman yang di kelas. Teman-teman di Zoom bisa melihat?
Yuk, teman-teman di Zoom. Ada yang melihat satu keanehan konstruksi di sini? Coba amati sekali lagi. Keanehan konstruksi di sini apa? Halo. Jendelanya bagus, arsiteknya bagus kan? Ya. Arsiteknya bagus nih. Ayo, apa yang aneh? Kira-kira itu slope-nya udah dicor belum itu? Yang dipakai scaffolding itu? Ya? Nah, betul nggak metode konstruksinya? Teman-teman di Zoom bisa melihat itu? Ya, konstruksinya aneh kan? Aneh nggak? Lihat keanehan nggak? Ya, lihat keanehan nggak? Nah, ini satu keanehan. Ini pondasinya. Nih, aneh nggak? Ini di Bandung ya. Jangan sampai di sana masih seperti ini. Ini di kota Bandung. Nih, aneh nggak menurut Anda di Zoom? Bisa komentar di layar atau di chat. Silahkan komentar di chat. Apa yang Anda lihat keanehan di sini? Silahkan di chat ke yang di Zoom. Silahkan. Ada keanehan tidak? Tuh, udah ada yang ngecat satu. Kolomnya tidak sentris, Pak. Pasang base plate-nya tidak sentris, begitu kan? Ya. Nah, itu keanehan kan? Nah, ini nyata di lapangan kan? Ya. Ini nyata di lapangan. Coba atapnya ini. Aneh nggak atapnya kira-kira? Nah, nanti kita lihat. Nih, lebih aneh lagi kan? Boleh nggak kira-kira? Nah, boleh nggak nyambung begini? Kamu sekarang lihat di sebelah sini sedang dipotong-potong besi. Kamu fotoin tiap hari. Kamu kan kuliah di sini kan? Di sebelah garasi bus itu sedang mengerjakan konstruksi baja. Kalau perlu nanya, Pak, ini baja Habim berapa ukurannya? Ini baja IWF berapa ukurannya? Kamu cek di tabel. Iya kan? Terus itu ada berapa batang, berapa kilo kamu bisa hitung. Gitu kan? Ya, ini contoh real kan, kamu belajar di sekitar yang Anda lihat. Nah, kebetulan teman-teman yang di Zoom bisa melihat. Nanti produk Anda dicoba dibuka di perkuliahan berikutnya, begitu kan? Nah, kira-kira nyambung baja seperti ini boleh enggak? Kan mestinya web ini nempel di sini kan? Ya. Ini dibaut kan? Ini kan ada bautnya kan mestinya. Nah, ini ditambahin lagi besi begini, boleh enggak? Langsung saya katakan turunin dan bongkar. Ya. Turunin dan bongkar. Lebih gila lagi kan seperti ini? Ini diganjal cuma yang sebelah kanan ini cuma pakai konblok. Jadi pondasinya base plate-nya berfungsi enggak kira-kira menurut Anda? Ini di kota Bandung. Konstruksinya seperti ini. Bisa dibayangkan kalau di daerah. Iya kan? Nah,
Ini contoh yang paling real. Saya minta, Pak, mana dokumentasi pondasinya? Prosesnya. Tuh lihat, garis bajanya lurus enggak? Nah, bagaimana seharusnya metode konstruksinya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan kan? Anda sebagai calon teknik sipil bisa membuat proses seperti ini yang menjadi lebih baik. Ya. Nanti sudah punya buku referensi kontraktor? Ada? Ada. Nah, silahkan dibaca. Ya, kan Pak Ujang juga ngajarin itu kan? Iya kan? Oke. Nih, lihat detailnya. Ya. Ini timnya kan, gitu kan ya? Oke. Satu konstruksi yang aneh sekali tadi. Nah, Anda kembali ke sini. Kira-kira benar nggak sih ini? Konstruksi ini yang saya puterin ini? Berarti ini konstruksinya ini belum ditaruh di fondasi kan? Slope-nya aja belum dicor kan begitu? Ya. Nah, benar nggak metode konstruksinya? Nah, ini contoh real di kota Bandung. Tempatnya orang pinter kan? Iya nggak? Ya. Nah, bagaimana kita mengassessment bangunan seperti ini? Kita lihat. Sampai sini ada komentar, silahkan. Tadi lihat foto tadi ada komentar nggak? Silahkan teman-teman di Zoom ada komentar. Teman, ya, ya, boleh aja sih itu boleh, tapi nanti harus ada hitungannya kan? Ya. Teman-teman bisa memahami nggak kira-kira? Sudah dapat konstruksi baja kan? Teman-teman di RPL juga sudah dapat konstruksi baja kan dulu? Anda sudah dapat konstruksi baja kan? Struktur baja? Sudah. Oke. Ini bentangnya kira-kira 25 meter. Bentang antara tadi, di itu tadi, bentangan antara ini sampai sini, ujung sini kira-kira 25 meter. Nah, saya kasih tahu, silahkan dicatat. Ya, nggak ada di kuliah, nggak ada di teori. Silahkan dicatat. Jadi kalau bentangan kita antara 20 sampai 30 meter, baja IWF-nya dinaikkan 1 angkanya. Jadi kalau 25 berarti kita pakai baja 35, 30 atau 35. IWF 30 atau IWF 35. Itu udah rumus lapangan. Teorinya kamu bisa hitung kan? Ya, teorinya kan kalian dapat di konstruksi baja, struktur baja. Ilmu lapangannya adalah seperti itu. Jadi kolom minimal, rumusnya apa? Teorinya apa? Kolom lebih lemah atau lebih kuat dari balok? Kolom lebih kuat dari balok. Berarti kolomnya harus lebih gede kan? Kalau mau 30 bisa diganti H besinya. Bukan I kan? Kalau H kan flannya menjadi lebih lebar. Ya. Nah, H tinggal cari di tabel. H yang berapa begitu kan? Nah, itu kunci rumusnya. Itu rumus lapangan. Teorinya tinggal kalian hitung kan? Seminimal mungkin kan?
Kan pengen sehemat mungkin. Jadi ini kalau bentang tadi di sini sampai sini 25 meter, ini minimal naik 1 kan. Berarti pakai IWF 30 kan. Itu minimal. Itu rumus lapangan. Pak, dihitung Pak strukturnya. Kuat enggak pakai 25? Mungkin masih kuat. Boleh. Anda hitung. Ini yang terjadi di lapangan seperti ini. Ya. Ini berarti kalau sekarang dengan kondisi ini kita akan lakukan, kalau ditanya, kita Pak bangunan ini mau membuat sertifikat layak fungsi. Secara teori benar nggak? Berarti harus apa yang harus dilakukan? Bongkar. Mau nggak kira-kira pemilihannya disuruh bongkar? Ada usul teman-teman dari Zoom? Kita apakan ini? Gedung ini supaya aman. Kira-kira kalau dibongkar kan nggak mungkin kan? Dan pemilihannya tidak mau kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Diberi perkuatan. Diberi perkuatan. Nah, ini poin dari kelas TPPG. Berarti mau nggak mau kalian harus bisa menghitung kapasitas struktur yang ada sekarang kan? Terus pertanyaannya, bagaimana saya bisa memperkuat begitu kan? Ya bukan? Nah, itulah kelas TPPG. Caranya gimana? Pernah belajar? Belum. Bisa cari cara, tahu caranya. Seperti apa? Saya kasih cerita di jembatan Tayan yang diresmin Jokowi terus ambruk. Ya. Itu hitungannya seperti ini, bajanya kurang 1. Ukurannya kurang. Ada peluang nggak kita perkuat? Apa metodenya? Nanti kalian dapat kuliah reinforce perkuatan struktur kan? Nanti cari belajar di sana. Salah satunya dilapis oleh glass fiber. Ya. Beton juga bisa, baja juga bisa. Dilapis sebuah glass fiber, dilapis, ditempelkan, sehingga memperbesar inersianya. Dengan bahan yang mutunya jauh lebih tinggi. Ya. Bisa juga ditempel pakai plat di bawah. Bisa ditempel, dilapis pakai carbon fiber. Bapak ada bahannya di ruangan saya. Nanti kalau pas kuliah ingetin. Bisa lihat barangnya. Carbon fiber. Nah, itu cuma di lem saja. Simple. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Nah, itu keahlian dari tim teman-teman TPPG. Dan akan banyak pekerjaan yang seperti ini. Karena misalnya kita punya pekerjaan, punya bangunan di mall. Pak, hari ini dipakai sebagai rumah makan. Bebannya 300 kg per meter persegi. Besok saya mau pakai sebagai toko buku. Bebannya lebih enggak? Lebih kan? Gimana sudah jadi kan betonnya? Iya kan? Berarti harus diperkuat kan? Bongkar? Kan enggak. Nah, itulah yang harus kita pelajari.
Itu peluang pekerjaan kita kan? Ya, sebagai teman-teman di TPPG. Dan banyak kan itu permintaan seperti itu? Ya, pasti banyak kan? Nah, ini peluangnya. Bagaimana caranya? Oke. Kembali ke PPT tadi. Ya. Kita hitung. Penutup atap, gording, plafon, mechanical electrical, air hujan, begitu kan? Iya kan? Sehingga kita bisa menentukan thickness-nya berapa. Ini bisa dihitung. Dari mana? Ini semua data ini dihitung kan? Ya. Nah, hasilnya seperti apa? Sudah bisa menggunakan software? Etap? Nah, ayo. Begitu kan? Ayo kan? Teman-teman yang di Zoom sudah pernah menggunakan software? Bisa lah ya. Oke. Nah, disimulasikan kan? Seperti ini kan? Displacement limitnya berapa? Delta L-nya. Delta L-nya berapa? Tuh. Apa yang terjadi di sini? Rafternya terlalu minimum. Kolom terlalu langsing. Portal terlalu fleksibel. Boleh enggak? Sampai bisa menganalisa seperti ini. Ini pekerjaan assessment untuk struktur kan? Kalau kemarin kita bicara arsitek, sekarang kita bicara struktur. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya. Nih tadi penampangnya, ini kondisinya, ini analisanya. Gitu kan? Nah, itu keahlian, kemampuan kalian yang harus nanti dapatkan. Sekarang mungkin belum kan gitu ya. Nanti yang kalian harus raih kan gitu kan ya. Ya. Oke. Sederhana kan ini? Cara menghitung ini kan sederhana kan? Pernah kalian belajar kan? Iya kan? Ini kan kalian pernah belajar kan seperti ini? Iya kan? Nah, ini dipakai, diterapkan dalam menghitung kondisi existing seperti ini. Ya. Mau pakai gini, kok nggak bagus ya arsitekturalnya, gitu kan? Mau pakai tambahin seperti ini, menjadi lebih kaku kan? Ini kan alternatif kan? Ini ditempelin lagi, ini diperkuat lagi, gitu kan? Ditambah bajanya dipotong miring begitu, kan bisa dipakai dua. Jadi ini umpama bajanya dibelah miring begitu kan? Bisa ditempel kan? Bisa kan? Itu membuat inersianya menjadi lebih gede kan? Nah, seperti ini kan? Nih gambarnya. Jelas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa ngontrol kekuatan las konstruksinya? Gitu kan? Kan ini udah berdiri di lapangan kan? Kolom bajanya tadi udah berdiri kan? Bahkan udah dicat kan?
Nah, pertanyaannya, tukang lasnya ini benar nggak nanti? Iya kan? Berarti hasil pekerjaan lasnya itu pun harus dikontrol kan? Apa alatnya? Ada laser meternya untuk menganalisa kapasitas. Pakai rangka tambahan seperti ini. Ya. Jadi konstruksinya menjadi seperti ini kan? Mau nggak pemiliknya? Kan kita negosiasi lagi kan? Ya, berapa duit kalau pakai seperti ini? Begitu kan? Ya. Kita carikan alternatif, pakai track stang. Turnbuckle-nya seperti ini. Kolom tetap diperkuat. Tapi ini pakai track stang, tapi ada baja yang di plafon, sebelum plafon begitu kan? Bisa nggak? Mau nggak pemiliknya begitu kan? Ini alternatif yang kedua. Tadi kan di atas ini aja kan tadi yang ditambah. Yang ini tadi, ini kan ditambah ini. Iya kan? Ini pakai turnbuckle. Pakai pipa seling. Berapa ukurannya? Ada nggak di pasar? Berapa kapasitasnya? Berarti itu Anda cari kan materialnya? Ya bukan? Nah, ini bagaimana kita mengassessment sebuah pekerjaan struktur. Nih, contohnya seperti ini kan, dicarikan kan? Ada nggak di produk di Indonesia? Nggak ada, impor. Begitu kan? Nah, hitung. Turnbuckle-nya seperti ini. Minimum 13 ton. Mana yang disetujui oleh pemilik kan? Barangnya ada nggak di pasaran? Gitu kan? Nah, ini dari rekomendasinya perkuatan. Ditambah ikatan anginnya kan gitu. Tadi ikatan anginnya juga tidak dipasang semuanya kan? Bagaimana? Ini kalian bisa mempelajari dari model di software kan? Di mana Anda meletakkan perkuatan, begitu kan? Nah, ayo, jadi kalian bisa untuk melakukan ini. Nah. Nih, kolom terlalu langsing. Alternatif 1, ditambah kapasitas penampang kolomnya. Perbesaran kolom IBF 250. Portal terlalu fleksibel, ditambah penampang rafter, diperbesar. Mungkin dengan cara penambahan rangka. Penampang rafter terlalu minimum, ditambah plat baja setebal 8 mili. Tadi yang rangka miringnya begini tadi. Ditempel plat baja lagi 8 mili. Mau enggak? Susah kan di atas kan, ngelasnya gimana? Rasio kapasitasnya overstress, tidak aman. Sampai bisa mengatakan seperti ini, berarti kalian mampu menggunakan aplikasi software. Gitu kan? Ya, teman-teman di Zoom sudah bisa menggunakan aplikasi software semua? Belum? Nah, silahkan dianalisis. Jadi, untuk lendutan yang lebih besar dari 100 mm tadi, perlu penambahan ikatan angin. Ikatan angin yang mana? Yang ini tadi kan, yang ikatan angin tadi. Yang ini kan ikatan angin. Ini tadi kan ikatan angin. Ditambahkan. Nah, ini alternatif 2. Nggak tahu diterima atau enggak. Yang mana yang diterima?
komparasi. Ya, tidak di sepanjang kolong. Ya. Ini bentangnya ternyata 24 meter kali 48. Ya. Perencanaannya masih belum ada gambar asmapnya, arsitek, struktur, mekanikal. Nah, gimana? Bikin master coordination plan keseluruhan. Site plan seperti ini, detailingnya semuanya seperti apa. Mungkin nanti ada tanggal lift, posisi mesin, dan seterusnya. Perencanaan di luar bangunan seperti apa, penjadwalan secara keseluruhan seperti apa. Nah, ini yang direkomendasikan. Teman-teman di Zoom kira-kira bisa mengerjakan seperti ini? Teman-teman di kelas ini bisa? Mau mencoba? Ya. Kebayang ya? Sekarang? Nah, ini kalau kita asesmen bangunan yang sudah berdiri. Ya. Kalau dari awal, kan kita kuliah ini adalah persyaratan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan. Jadi kuncinya kalau bangunan baru di perencanaan ini semua aspek tadi diperhitungkan dulu. Kalau bangunan baru nanti pengawas atau manajemen konstruksi yang bertugas untuk mendata setiap langkah yang dikerjakan oleh kontraktor. Dan itu dicatat. Dan itu ada terbukti buku logbooknya. Itu kuncinya kalau dia akan mendapatkan sertifikat layak fungsi. Konsultan pengawas atau manajemen konstruksi tadi melaporkan hasilnya itu. Nanti ada satu lagi yang namanya konsultan sertifikat layak fungsi, konsultan pengkaji teknis yang akan mengevaluasi dan mengecek hasil pengawasan dari konsultan pengawas atau konsultan MK tadi. Kalau itu di checklist semuanya oke, uji petik di lapangan. Buktikan beberapa titik supaya sebagai pengkaji teknis meyakinkan bahwa perencanaan dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu tugasnya konsultan pengkaji teknis untuk meyakinkan bahwa bangunan itu boleh dilakukan sertifikasi. Prosesnya melalui prosedurnya seperti itu. Jadi kalau bangunan baru dilakukan proses ini sehingga setelah selesai bangunan dibangun, konsultan pengawas dan konsultan atau konsultan manajemen konstruksi membuat report. Report ini dikaji oleh konsultan pengkaji teknis. Konsultan pengkaji teknis meyakinkan bahwa pekerjaan perencanaan pekerjaan pelaksanaan dibuat sesuai dengan perencanaan. Baru dia checklist, oke, di tabel yang Excel yang kalian sudah dapatkan itu. Itu kalau bangunan baru. Kalau bangunan lama harus direkomendasikan seperti ini kan. Ya, setelah perkuatan, konsultan pengkaji teknis tadi meyakinkan bahwa konstruksi perkuatannya dibuat sesuai dengan apa yang direkomendasikan kan. Baru mendapatkan sertifikat layak fungsi dengan mencatatkan di tabel yang Excel itu. Paham? Silahkan, ada pertanyaan. Cukup jelas? Jelas? Nah,
Bisa kira-kira nanti, bukan sekarang kan? Nanti bisa teman-teman di Zoom kira-kira bisa nggak kalau diberi tugas seperti ini? Nggak ada yang jawab ya. Bisa nggak? Ya. Kan sama kan levelnya gitu kan ya. Oke. Nah, saya tunjukin lagi. Nampak? Sudah nampak? Nah, ini ya. Pakai hammer itu kan? Kira-kira bisa mengevaluasi? Sudah bisa kalian? Sudah? Sudah bisa? Yakin? Yakin. Ya udah ini soalnya, soal ujiannya seperti ini gitu kan? Kan nggak diajarin oleh saya kan? Ininya. Kalian belajar di lab kan dulu? Ya. Bisa kan mendapatkan angka seperti ini? Sehingga ketemu berapa sih MPA-nya? Akhirnya kan begitu kan? Real kan ini? Ini pakai hammer test gitu kan? Yes. Sehingga ketemu ini. Gitu kan? Nah, ini alat hammernya juga masih bagus kan? Kalibrasinya ini angkanya di 72, 74, 73, reratanya 72,99. Standarnya kan 80. Jadi ini berapa koreksinya? Angka koreksinya kan 1,1. 10% aja kan? Kalau angkanya ini 60-an berarti sudah tidak benar lagi kan? Angka koreksinya terlalu tinggi gitu kan ya? Nah, ini arah pantulannya, arah tembakannya ke arah mana? Anda gambarkan kan di sini. Sudut tembakannya. Teman-teman di Zoom bisa paham? Dinar Kit pernah melakukan uji hammer test? Dinar. Sudah pernah, Pak. Pernah? Iya. Nah, ya kira-kira hasilnya Anda pakai nanti untuk menghitung tadi struktur bawahnya tadi. Kan tadi konstruksinya baja. Yang berarti yang kita evaluasi adalah pondasinya kan? Berarti kita evaluasi adalah struktur pondasinya kan? Kira-kira begitu. Ya. Ini tadi contohnya. Ini hasil hitungannya tadi. Ini kan tadi dari analisa ini kan? Cara memperkuatnya. Iya kan? Oh biru berarti aman gitu ya. Gitu kan? Coba alternatif kedua. Tanpa perlu. Tapi apa yang terjadi? Di sini kuning kan? Tapi WF-nya jadi 40 kan? Tadi kan cuma 25 kan? Ya. Ideal. WF-nya jadi berapa ini? Rafternya 35 kan? Ya, tadi kan cuma 25 kan? Nah, kalau ideal ya seperti ini kan? Tidak perlu tambahan lagi. Ini gambarnya. Nah, ini terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pemiliknya tidak paham. Penghitungnya juga tidak langsung menerima. Menghasilkan hitungan. Setelah itu pemiliknya menawarkan, Pak, konstruksi ini sekian rupiah. Nah, tadi kan dipakai yang 25 kan tadi ya. Karena dia minta harganya minimal, ya tadi dia minimal aja kan, tanpa menghitung lagi kan. Ya, tanpa menghitung lagi kan ini tadi. Ini tanpa dihitung lagi.
Ini kalau pakai WF25 di sini, ini kolomnya pun WF35 kan? Ini yang ketemunya, nih gedein ya, WF25 kan? Ya, di sini kolomnya WF35. Sementara di lapangan adalah WF25 dan 25. Nah, keluar di sini bisa lebih kecil karena bebannya menjadi lebih kecil kan yang biru. Ya. Nah, ini yang kalian bisa lakukan. Ya. Sampai bisa membuat analisa seperti ini. Gitu kan? Terus kita lakukan perkuatan. Usulannya begini, analisanya seperti ini, gitu kan? Nih, tadi pakai sling tadi kan, gitu kan? Analisanya alternatif 2, gitu kan? Itu, silahkan ada pertanyaan. Ini adalah dari sisi struktur. Pak, gimana kalau pondasinya ya Pak ya? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya inikan dulu, silahkan ditanyakan. Pernah pakai ini? Ini untuk kontrol pondasinya. Pernah? Nah ini untuk menguji kapasitas dari pondasinya. Ya. Ini analisanya. Ya. Nah, apa artinya ini? Nah, inilah kuliah PTBG. Persyaratan teknis bangunan gedung. Nah, PTBG untuk kelas TPPG berarti kalian bisa menganalisa seperti ini. Gitu kan? Nah, alat-alatnya ada, kita punya semua. Lihat, nih, foto lapangannya. Ini lokasinya, ini lapangannya. Pakai plaksis. Nah. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kalian bisa lakukan. Any question? Teman-teman di Zoom, silakan bertanya. Teman-teman di kelas, silakan bertanya. Nah, kira-kira banyak nggak sih pekerjaan yang seperti ini? Banyak kan? Berarti Anda bisa mendapatkan peluang kan di sini? Iya nggak? Ayo teman-teman di Zoom, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kuliahnya cukup sekian. Nggak usah susah-susah kan? Kan kalian udah dikasih bayangan seperti ini kan gitu ya? Ya. Apa pertanyaannya tadi? Pak, maksudnya jika setelah dilakukan strengthening ternyata pondasi tidak kuat, bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya ditambah lagi kekuatan pondasinya kan? Digabungkan, ditambahkan pondasinya. Ditambahkan pondasi lagi. Nah, ini yang paling sulit. Ya, pekerjaan yang pernah saya lakukan adalah yang paling sulit mengerjakan pondasi. Ya, saya pernah membuat, Bapak pernah melakukan bangunan 5 lantai, terpaksa harus di strengthening dari pondasi. Terpaksa bangunnya dihancurin lagi. Keramiknya udah dipasang marmer.
Terpaksa dibor lagi untuk membuat pondasi baru. Jadi pondasi yang ada dibor lagi, di kiri kanannya dibor lagi, terus disangga ke slope-nya. Slope-nya disangga, pile cap-nya digedein, kita bikin pile cap, tambahin kolom lagi. Sampai 5 lantai. Bisa dibayangkan. Berapa duit? Bangunan yang sudah ada, hancur lagi. Terjawab nggak teman-teman nih? Siapa ini? Evi. Itu sudah kita lakukan. Nanti kalau mau detailnya kamu ketemu aja Bapak lihat. Gitu ya. Kita udah lakukan. Pondasinya sampai dirakit. Ya. Sudah ditambah pondasi bor pile di sisi luarnya, nggak cukup lagi. Kita kasih lagi rakit. Dirakit pondasinya. Ya. Dibuat rakit, disatuin. Kerjanya setengah mati. Melaksanakannya. Ya. Nah, ya. Nggak boleh pakai alat berat lagi, manual lagi. Di dalam ruangan kan nggak bisa pakai alat berat. Ya, alat beratnya cuma hammer, pembobok beton aja. Untuk kolom beton ya pakai pembobok beton, di strengthening tadi. Nah, nanti kalian dapat di kuliah strengthening. Perkuatan peningkatan kapasitas struktur gedung gitu kan? Ada ya? Ada kan? Mudah-mudahan dapat. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi pada intinya, pada saat kita merencanakan, itu kita harus ikutin aturan-aturan yang ada. Gitu kan? Kan sudah di PPT nomor berapa itu kan sudah ada untuk satu bangunan itu kan udah ada analisisnya. Ini kalau kolom SNI-nya berapa, kalau balok SNI-nya berapa, dan seterusnya udah ada kan ya? Sudah kan? Sudah ada belum? Ada di PPT nomor berapa? Saya lihat kan ada satu anatomi bangunan. Kolom itu pakai SNI berapa, atap pakai SNI berapa, lantai pakai SNI berapa, begitu kan? Ya. Nah, itu dipakai untuk sebagai dasar melakukan proses. Yuk, silakan ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada kuis, silahkan Anda kerjakan pakai Google Form. Saya kirim ke ya. Ya. Atau biasanya ada pembongkaran. Oke, makasih. Ini teman-teman di kelas bertanya, kalau kita merencanakan sebuah struktur bangunan,
Misalnya sebuah gedung ini pasti didesain untuk umur 50 tahun. Ini dibangun tahun 87 gedung A ini. 87 berarti sekarang 2022. Berarti 22 tambah 13. Berarti sudah 35 tahun. Ya kan? Sudah 35 tahun. Nah, berarti sisanya kan tinggal 15 tahun kan? Dari sisi umur rencana. Pertanyaannya, ini masih mampu berapa tahun lagi ya? Secara fisik kelihatannya 50 tahun lagi kuat kan? Ya. Nah, ada yang disebut deterioration. Apa itu? Nggak tahu. Deterioration adalah penurunan kapasitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengukur kemampuan beton ini untuk sekian puluh tahun lagi? Namanya RUL. Really Useful RUL. Really Useful Life. Really Useful Life. Caranya, beton ini diambil sampelnya. Saya kasih tipnya paling mudah, tapi saya sudah pernah melakukan sekali. Dan ini baru saya mau belajar lagi. Saya sudah melakukan proses ini di gedung Uninus. Tahu Uninus yang di Soekarno-Hatta? Ya, gedung Uninus itu sudah pernah kita lakukan. Itu masih dibangunnya kira-kira tahun 84. Itu masih bisa punya umur 63 tahun lagi. Dihitung pakai caranya, kita ambil sampel di sentimeter pertama, kedalaman sentimeter pertama di bor, kita ambil, terus dibawa ke lab. Lab SEM itu yang di kita punya. Di ruangan sebelah ruangan administrasi kan ada lab kan. Nah, diambil di situ, diekstraksi komposisi kimianya. Nah, diekstrak komposisi kimianya. Di sentimeter pertama, sentimeter kedua, sentimeter ketiga, sentimeter keempat, sentimeter kelima. Dari data analisis chemical tadi, nanti kita bisa temukan komposisinya. Di sentimeter pertama, ini segini. Sentimeter kedua, sentimeter ketiga, sentimeter keempat, sentimeter kelima. Nah, ini terjadi degradasinya berapa? Kemudian kita pakai semacam pendekatan rumus. Ini tadi kalau degradasi semikian, maka umur ekonomisnya lagi akan masih bisa berapa. Itu bisa dibuat, bisa dihitung, asal dilakukan perawatan dan perkuatan. Jadi bisa. Kita bisa hitung lagi. Berapa umur layan setelah umur rencana? Mau coba? Mau coba? Mau. Ya kita belajar bersama. Bapak baru sekali membuat. Kemarin di dermaga di Padang minta, tapi tidak terjadi berlangsung. Sebuah dermaga, bangunan beton, sama diminta really useful life-nya berapa. Ya. Kita punya alatnya. Simple kan ngambil sampel ini, dibor 1 meter, tapi yakinkan bahwa sampel itu diambil, dan itu benar-benar sampel itu. Di sentimeter pertama, sentimeter kedua, sentimeter ketiga, sentimeter keempat. Bubuk beton yang habis boran itu diambil, dibawa ke lab. Dari bubuk ini kita bisa menentukan chemical property-nya, komposisi kimianya. Dari komposisi kimianya ini nanti ketemu persentasenya,
dibandingkan antara senti ke-1, senti ke-2, senti ke-3, senti ke-4, senti ke-5, degradasinya seperti apa? Wah, perlu belajar kimia ya Pak ya? Nggak usah sampai senjelimet itu, nanti bisa dihitung. Ya, ya silakan. Oh, saya kira mau bertanya ke belakang. Ini question? Kalau nggak ada, tolong isi Google Form. Ya, soalnya cuma 15 atau 20. Sebentar diisi, nanti dikirimkan di sini. Kedua kelas ya. Mudah-mudahan bisa ini. Bapak udah lupa lagi bikin G-formnya. Tadi malam bikin G-formnya. Sudah? Sudah bisa? Coba dibuka. Ya, silakan diisi. 10 menit aja, jangan lama-lama. Nggak bisa. Oh, berarti ada yang salah ya. Salahnya di mana? Bisa nggak? Kalau saya bisa, Nggak bisa. Pak. Balik lagi. Nah, berarti udah lupa kan bikinnya. Oke. Salah satu kekunci tadi bagi mungkin. Oke, soal yang ini aja lah. Bisa nggak yang di kelas? Nah, nih soalnya kalau nggak yang ini. Bisa? Hah? Passwordnya PTBG besar strip 1. PTBG strip 1. BG strip 1. Nggak pakai P ya, PTBG. Bisa? Passwordnya itu. Bisa, Selsa? Selsa Dinar, sudah bisa buka G-formnya? Bisa, Udah Pak. Bisa? Bisa. Bisa, oke.
Ini kan soalnya ya. Ini teman-teman yang di Zoom tadi, apa namanya, passwordnya adalah PTBG ya. Sudah ada satu respon.
Nggak usah takut nilainya nggak bagus itu ya. Ya. Tuh udah lewat 10 menit. Ternyata baca aja nggak bisa 10 menit ya. Lebih memahami gitu ya. Lima, 6. Delapan. 29.
12. Ya, 13. 22. Oh, udah beranjak tuh. Bagus tuh. 30 sampai 80 nilainya. Dua puluh empat. Tujuh. Kita kelas 29 ya? Tiga puluh. Belum beranjak, masih 30 sampai 80. Di sana 19 tambah 29, jadi berapa? 48. Yang di kelas sudah semua?
33. Sudah selesai kamu. Masih banyak yang gampang dan kamu bisa. 37. Yang di kelas sudah semua? Udah? Ada pertanyaan kira-kira? Ada tambahan pertanyaan? Cukup? Cukup pusing? Ternyata poinnya cuma 30 sampai 80 kan? Nah, itu pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sebagai pengkaji teknis kan? Ya nggak masalah, orang ahlinya aja masih gampang, kamu dapat 30 sampai 80 kan udah bagus. Gitu kan? (42) 6 lagi. Itu belum beranjak 30 sampai 80. 2 lagi. Habis? 2 lagi nggak ikut? Berapa orang yang di Zoom? 19 tambah 29 kan? Berarti 48 kan? Hah? Oh iya, 18 ya. Berarti 47 ya.
Nah, ini nilainya. Nggak usah khawatir, jadi Bapak mah nggak ya. Tuh, berarti rata-rata 35, lebih dari 11 orang, 11 orang. Nah, artinya berarti kalian harus belajarnya benar lagi gitu kan ya. Ya harus baca bukunya kan minimal gitu kan ya. Ya, nggak masalah lah, itu satu hal yang wajar aja. Bikin baru Pak ya, Gimana caranya? di yang Excelnya itu di oh bisa. Kalau misalnya kembali di Ya udah, nanti Bapak cari dari sini aja. Ada kan namanya nanti di sini. Ya. Nah, oke, ya udah itu aja ya. Ya. Hanya tes kes saja kan itu kan. Tes kes kedalaman materi kalian udah sampai mana begitu kan ya? Ya. Oke. Pak mau tanya Pak. Ayo silakan. Kalau yang tadi kan SLF berarti kan itu memang dikasih sertifikat layak fungsinya itu berdasarkan kayak misalnya tim ahli atau misalnya ada satu badan gitu misalnya Bapak dan teman-teman itu punya CV-nya sendiri gitu Pak. Ya. Atau tim ahli cuman ya kayak bisa manggil-manggil aja biasa. Jadi untuk menjadi pengkaji teknis itu minimal ada tadi ASMAP tadi kan. Berarti yang harus saat ini belum ada yang semua itu menjadi satu, belum ada. Jadi minimal harus ada arsitek, ada struktur, ada mechanical electrical plumbing, itu minimal 3 orang. Minimal ada 3 orang ini. Bisa bergabung untuk bisa melakukan proses dengan keahlian arsitek, struktur, mechanical, electrical. Tinggal harus bikin CV dulu gitu. Iya. Ya, kan harus punya pengalaman kan? Tadi untuk bisa menghitung seperti itu tadi kan harus punya pengalaman kan? Ini yang menghitung tadi belum lulus S2. Pengalamannya sudah puluhan. Belum lulus S2. Sekarang masih kuliah di sebelah. Ya. Tadi yang ngitung sama Bapak tadi belum lulus S2. Ya. Jadi kalian punya peluang kan sekarang? Tinggal keahlian kalian kan di-create. Ya. Tinggal keahlian kalian kan di-create, kemauan kalian di-create kan? Mana kamu passionnya? PTPG apa? TPPG itu mau kemana begitu kan? Ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa lebih detail lagi. Nanti setelah ini, setelah UTS, nanti kalian ketemunya sama Pak Mohtar. Ya. Ya. Oke. Yang teman-teman RPL nanti saya belum diskusi dengan tim.
Oke, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya selalu Pak.